Cupu Channel Jendela Dunia. Kali ini kita akan ngobrol tentang tokoh spiritual di Jawa yang ada di sekitar kita. Dalam episode ini kita akan bahas tentang Ndara Purba. Apa dan siapa Ndara Purba? Monggo Mbah Sulis. Ya deh. Hanya Ndara Purba ini di episode yang lalu atau 2 episode yang lalu ya sudah disinggung-singgung sedikit awal mulanya, dan untuk sekarang akan kita perjelas atau kita gali sebenarnya siapa dan bagaimana ceritanya. Sebenarnya Ndara Purba ini adalah merupakan cucu dari Sultan Hamengkubuwono ke-6, putra dari Surya Mataram I. Ini berbeda dengan Surya Mataram dan ajarannya itu. Ki Ageng Surya Mataram. Ki Ageng Surya Mataram itu berbeda. Dilahirkan tahun 1869 dengan nama kecil Raden Kusrin. Nah, dari kecil memang penuh dengan perjuangan ya. Salah satunya kesedihan yang sangat mendalam itu sewaktu bapak beliau itu Surya Mataram I itu dibuang ke timur. Kemudian dibuang Belanda karena pada saat itu masa penjajahan Belanda. Dibuang ke timur, kemudian beliau menyendiri. Sebelumnya sama bapaknya itu dititipkan ke saudaranya, yaitu Gusti Pangeran Haryo Suryaputra. Itu adik beliau. Nah, selama mengikuti beliau itu pamannya itu ya dianggap seperti putra sendiri. Kemudian pada umur sudah dewasa lah, itu ditembungke atau disowanke ke sultan yang berkuasa saat itu, berarti AB ke-7 atau 8? AB 8 ya saya. Mungkin ngerti. Ya, pokoknya yang bertata saat itu ya, karena nek si Ndara Purba itu ketika dia diunekke wong edan itu kan oleh HP 8 kalau ya. Pada saat itu kan ya berarti HP 8 itu mendapat gelar Raden Bekel Prawira Purba dan menikah dengan orang luar beteng, artinya dengan rakyat jelata, itu bernama Jiwaningsih. Setelah dari pernikahan itu menghasilkan keturunan satu, yaitu Raden Ayu Sukiyi, yang setelah itu agak terobati karena mendapatkan istri, mendapatkan anak, itu harus sudah terobati dari keperluan dari ayah beliau itu. Tetapi yang menyedihkan, umur 5 tahun Raden Ayu Sukiyi ini meninggal. Kemudian setahun kemudian Jiwaningsih istrinya itu juga ikut meninggal. Dari kesedihan itu memuncak karena istrinya ini ditinggal pergi atau tinggal meninggal istrinya ini, memuncak. Kemudian beliau mengasingkan diri ya, lalu berkelana ke utara.
itu di Kadilangu, kalau dalam catatan begitu, di makam Sunan Kalijogo. Pada saatnya beliau pulang sampai lama, kemudian pulang ke sini, kemudian masih masih mengabdi ke keraton. Nah, pas masih ke keraton itu ada keperluan keraton itu akan ada tamu dari Belanda. Itu acaranya katakanlah sore hari atau menjelang malam itu sampai sore, karena Raden Bagel Pak Wirapurba ini membawai tata, kalau sekarang WU lah ya, menata kawan apa itu gelari. Itu jadinya ya dia yang menata segala urusannya, kursi ya, itu sampai sore itu belum ditata. Ditanya oleh itu HB8 itu, nah ini kok belum ditotong, kasih geng, lalu diperhatilah itu kursi-kursi itu. Kemudian kursi itu ternyata terbang sendiri-sendiri, menata sendiri. Kemudian pada saat itu Belanda sudah ada sebagian yang datang, dan Darpurba ini sama Sinuwun HB8 itu kok edan gue lah, kok gila kamu ya, kursi kok diperhati kok iso noto dewi gitu. Jadilah mungkin karena dianggap pamer. Ya, karena pamer. Nah, itu sebenarnya kan juga maksud tujuannya dari situ kan sebenarnya Pangeran Purba ini sebenarnya untuk mengundurkan Belanda. Beliaunya sendiri saja sanggup gitu. Nah, tapi tidak diperkenankan oleh raja pada saat itu. Dan itu juga menimbulkan kecurigaan Belanda, karena pada saat itu Belanda juga dengan orang-orang pribumi, terutama orang Jawa itu yang melaku prihatin, katakanlah sakti begitu, memang takut. Tetapi oleh AB8 itu nggak usah dipikirkan karena itu orang gila kan. Jadi tidak tersangkut apa-apa dan keraton juga aman. Nah, karena dicap orang gila ini, maka sejarahnya atau ajarannya atau bagaimana itu tidak terekam. Berbeda dengan tokoh-tokoh sekaliber Romo Semono, Suryo Mataram, itu bisa direkam. Kalau ini karena gembel dan pakaiannya itu gembel, terus dan mungkin juga tidak mengajar. Ya, dan tidak mengajar. Ya aneh. Ya dia gila itu. Kalau mengajar kan pasti ada banyak muridnya, atau muridnya yang atau orang klaim muridnya. Iya. Dia ada yang belajar tapi cuma nyantrik dan mengikuti kebiasaan beliau untuk berlaku. Dari situ kemudian tingkahnya semakin banyak yang berubah, seperti pakaiannya itu serba rangkap 3, bajunya juga rangkap 3, jari juga rangkap 3, destar atau tutup kepala itu juga rangkap 3. Yang paling baik ada di dalam. Ya mungkin maksud beliau untuk mengajarkan sebenarnya ajaran yang jangan memandang dari fisik luarnya aja, tapi dalamnya kalau baik itu memang tertampak. Mungkin seperti itu kalau diajai. Dari situ mulailah timbul cerita-cerita aneh atau cerita-cerita kejadian-kejadian yang tidak ketemu nalar pada saat itu. Seperti yang pertama itu namanya supir oplet, itu namanya Sastro Wijo yang bertempat tinggal di Sosrawijaya. Nah itu opletnya itu atau taksi ya taksi atau oplet, kalau zaman dulu bukan oplet ya,
Itu mangkalnya kan kalau dulu di depan bioskop Rahayu itu. Kemudian ditatangi beliau, terus apa Pak, nyarter gitu lah. Nyarter itu pergi ke timur. Nah, ke timur sampai Solo, terus dibablas ke Madiun. Tetapi mau berhenti di pom, mau isi bensin nggak boleh sama beliau. Udah jalan lagi aja sampai Madiun. Madiun pulang. Nah, itu mampirnya ke Pasar Legi Solo berhentinya. Nah, Pasar Legi Solo beliau turun dan meninggalkan gitu aja. Anehnya, nah, kan karena sopirnya itu, sopir Sastro ini sudah sedikit mendengar dari itu, jadi dia dia diam saja, tidak ingin mengajar, tidak ingin apa-apa, nggak sudah. Tapi untuk kembali kan butuh bensin. Setelah sekian dipanjang kali dicek bensinnya ternyata nggak berkurang, masih utuh. Itu di Pasar Legi Solo. Terus sopir Sastra pulang ke Jogja, di depan kantor pos itu di BI ya, sebelah BI itu di kilometer 0 Yogyakarta itu digeguyu sama beliau, sama Ndara Purbo ini, terkekeh itu. Ternyata sudah di sana. Kemudian dia lapor ke Juragane, oh ya sudah, nggak apa-apa, dia nggak usah mah diberi. Tapi itu aja di situ sing Juragane itu menemui kesuksesan di kemudian hari, bahwa beliau Juragane bis ini atau kendaraan ini akan menemui kesuksesan di kalau berjalan ke timur, dan berhentinya Pasar Legi itu artinya keenakan itu, dan itu memang terbukti karena nah, masih di kendaraan itu juga. Kemudian beliau itu duduk di bawah retek kewek, kan atasnya itu kan rel sepur. Karena kebiasaan beliau itu kalau sudah duduk termenung, kemudian tidak memperhatikan kanan kiri, ya sudah diam aja begini. Pada saat itu ada peresmian jalan kereta api itu dari Jogja ke arah barat, itu mungkin ke ya arah Jawa itu, ke Jawa Barat atau Jakarta mungkin. Yeah. Peresmian itu. Nah, itu mau menyeberang ke Tekewek itu nggak bisa, nggak kuat. Nggak, kenapa dicari-cari nggak bisa-bisa. Setelah terkejut kok rame-rame itu, ada apa itu, dengan terkekehnya, dengan apa santainya beliau pergi, baru kereta api itu bisa lewat. Aneh juga. Karena energinya mungkin. Mungkin juga. Atau nggak boleh apa ngungkuli ya. Mungkin juga begitu. Dan kejadian juga ada kejadian aneh pula itu, kalau kejadian di Klaten itu geger dengan orang Cina, bukan apa menjadikan apa dengan etnis ya, tapi memang di situ ada orang Cina di situ. Pada saat itu sebenarnya kejadiannya bukan karena sengit sama etnis tertentu, tapi ada perbedaan pendapat. Jadi ada suatu warung minum yang di pinggir sawah begitu. Itu kan petani itu dari sawah mampir itu minum. Kemudian orang ini Sodakar ini ke situ dan marah-marah, inginnya petani ini pergi karena nganu kotor kan ya dari sawah. Tapi tidak mau, malah yang petaninya itu malah jegang. Aku marah-marah, semakin marah. Ya ada gembel itu masuk ya, Ndara Purbo ini, kemudian megang yang orang Cina ini, katakanlah Cina begitu, dibawa keluar. Marahlah
orang Cina ini pada Ndorapurba. Nah, anehnya Ndorapurba itu dimarahi, diam aja, lalu sampai main kasar, main pukul, anehnya nggak ada satupun yang kena. Setelah itu karena sudah saking meluapnya ya emosinya, dia pergi ngambil temannya ngeroyok Ndorapurba ini. Lah pas Ndorapurba ini kan cuma diam aja, pas dikeroyok itu maju serentak, ada yang bawa pukul, ada sapu, ada bentung, ada macam-macam. Cuman kalau pada saat menyerang itu Ndorapurba cuma miring ke kiri, itu semua jatuh ke kiri semua. Pas diserang lagi miring ke kanan gitu, ya penyerangnya jatuh ke kanan semua sampai kelelahan, kemudian lari. Itulah kayak anehnya. Itu kayak ilmu kontak. Iya, kalau sekarang katanya tenaga dalam itu. Mungkin juga, mungkin sekarang jadi ilmu tenaga dalam itu mungkin. Nah, bukti dari sebenarnya Ndorapurba ini tidak tidak menyukai suatu etnis atau gimana, itu terbukti dari cerita selanjutnya. Itu ada saudagar kaya di sini, Cina juga ya sebenarnya. Dulu di Jawa itu memang kalau kaya itu ya Cina. Umumnya begitu. Nyonya Tan Seng Kang gitu ya, dalam tulisannya Tan Seng Kang itu dari Klaten. Dia jual beli emas Jogja, Solo, Semarang, Jakarta. Dia kecopetan di Cirebon. Kemudian setelah laporan, kalau sekarang dengan polisi udah zaman dulu Kupas. lapor polisi, sudah ada suratnya, dia masih bingung karena yang kehilangan cukup besar, jadi ya itu. Kemudian Nyonya Tan Seng Kang ini sowan ke Ndorapurba itu ke Jalan Tukangan nomor 17. Nah, terus di sana disarankan untuk memasrahkan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Caranya bagaimana gitu? Disarankan untuk berteteki atau bertapa di bukit sebelah barat Semarang. Kalau sekarang namanya itu jadi Bukit Banteng Semarang. Dia Cina ini laku di sana, kemudian dia menemukan ada 3 makam di sana. Makam Sunan Kuning, Sunan Ambarawa, dan Sunan Kalijaga katanya. Saya juga nggak tahu. Dari situ mendapat kabar dari kepolisian Cirebon waktu itu bahwa pencurinya sudah ketangkap dan ternyata hartanya itu masih lumayan utuh. Kelong ya maklum lah, tapi nggak seberapa. Dari situ kemudian emas itu di perusahaan kemudian beliau Tan Seng Kang ini mengundurkan diri, malah menjadi pertapa dan membangun itu 3 makam itu, dan ada 3 makam pengikutnya di bawahnya, itu saya lupa namanya. Tuh, kemudian dari situ karena kesedihannya itu karena masalah anak dan istri itu, beliau itu selalu membawa bungkusan kecil kemana-mana. Pada suatu saat beliau harus pergi ke suatu tempat dan mendadak bungkusan itu dititipkan ke seorang pedagang. Dari pagi disuruh simpen, beliau pergi. Nah, kemudian sorenya setelah beliau pulang itu kan ke sini ke warung itu lagi untuk mengambil bungkusan itu. Ceritanya pas mengambil itu beliau bertanya, apa orang nangis? Loh, kenapa saya nangis? Buru-buru
ambil dikasihkan Ndara Purba. Ternyata pas dibuka memang isinya bayi. Bungkusan yang dibawa kemana-mana itu ternyata dalamnya bayi, dan lemah pada kondisi itu, masih lemah. Nah kemudian setelah sore hari toh, itu mungkin cerita inspirasinya bayi tabung gitu sih. Teko plastik. Bungkusan Nah, plastik. bungkusan itu kan dibungkus rapet. Jarik mungkin dulu. Ya mungkin bungkusan kalau zaman dulu kan besek itu biasanya ya. Ya bisa aja jarik kan. Ayo besek apa, selendang ya dulu kan buat dulu di ngangkat kan. ngangkat selendang. biasanya sing itu besek terus dibuntel taplak apa jari apa lendang gitu. Nah ternyata Bungkus bayi kain. dibungkus kain itu dibawa ke tukangan itu, di sana ditaruh itu dalam kondisi lemah dan sakit. Semua kan situ ada Nyai Tewel, ada sudah ada beberapa pengikutnya di situ yang sing menunggu itu. Ya takut karena sudah lemah sekali. Kemudian ditaruh di atas meja begitu, sudah pengikutnya apa yang jogo itu bibik-bibik atau apa, udah ketakutan. Berapa saat itu, setengah jam itu, kemudian di meja dia menjauh, kemudian dia setengah jam kemudian bayinya menangis, bisa minum dan bisa besar. Dinamakan Surip, dan Surip ini nanti sampai tua itu menjaga di Karangkebolotan itu yang dulu makamnya itu di apa ya, yang buat minuman di sana. Itu salah satu pengikutnya itu ada seorang cewek anak Demang Jambon Klaten, namanya Sukinah. Pada saat itu karena dalam mengabdi, timbul perasaan senangnya pada Ndara Purba ini. Ndara Purba bilang, nek iso dadi apa melu aku, nek apa kuat ditutup apa kapuk sak lombo, artinya ditutup kapas itu biar dia mati. Nah itu kan kok ora ditampa apa gimana kok suruh mati. Ternyata banyak tafsiran itu Nyai Tewel. Terus ya abdi di situ bilang bukan maksudnya mati secara ragawi ya, tetapi mati secara nafsu. Artinya mengikut beliau itu harus meninggalkan segala nafsu duniawi. Mungkin loh dipandang orang lain kan nanti dia bujur tuh. Seperti itu kan, itu harus kuat begitu loh. Makanya beliau disarankan untuk naik Gunung Merapi itu 7 kali oleh Nyai Tewel ini. Kemudian dilakoni pas hari pertama, Nyai Tewel beserta Nyai Sukinah ini ya yang ingin ngabdi ke itu, sampai di tengah jalan sekitar 15 kilo begitu ketemu dengan orang berjubah putih-putih 5 orang. Itu sudah dilok ke, wes pulang saja, wong saya aja berlima nggak sanggup sampai atas, apalagi kalian ya, temanmu aja sudah kepayahan. Padahal itu udah lecet-lecet itu, tapi karena tekad Nyi Sukinah ini besar, terus dilalui saya sampai di atas. Itu hari pertama kalinya begitu. 2, 3, 4, 5 sudah menemui apa arti sesungguhnya ditutup dari Salamba ini. Sampai yang terakhir itu malah mengajak putra angkat Ndara Purba ini, Nyi Surip ini. Surip. Iya, Surip itu ternyata nganu putri ya. Oh putri. Putri itu Nyai Surip. Oh. Sampai atas hari yang ke-7 kali, kemudian diterima menjadi istrinya. Itu dari ajarannya itu pasrah, harus berani untuk
menerima apa adanya lah begitu, jangan Tak soro. betasor. Maksudnya itu narimo ing pantu. Iya. Nah, setelah menerima itu kan, karena pada saat itu juga Ndoro Purbo ini sudah terkenal ya, banyak kalau dibilang murid juga bukan, tapi pasien-pasien. Jadi kalau seperti zaman dulu itu seorang pintar atau suatu kiai itu banyak pengikutnya, tapi cuman ya itu pasien-pasien Yang minta itu. pertolongan. Ya, yang minta pertolongan itu kan pamannya nanti mau nikah, kalau zaman dulu kan umum dihitung kapan, mungkin bertanya pada beliau. Nah, itu kemudian dipanggil beliau pada saat ada undangan di Kulon Progo. Beliau sama Nyi Sukinah sama Surip ini dikisahkan oleh Nyi Surip ini sendiri yang berkisahin ke Kulon Progo itu. Kan nyabrang kali Progo ini. Pada saat nyabrang kan Nyi Sukinah naik rakit, Nyi Sukinah sama Surip itu naik rakit. Kemudian pada saat Ndoro Purbo mau naik sama Nyi Sukinah jadi jenengan itu sekti. Oh nggih. Jadi nggak naik rakit. Kemudian timbul kekhawatiran Nyi Sukinah ini karena pada saat itu posisinya banjir. Nah, tapi dengan tenangnya Ndoro Purbo itu diam aja, kemudian mulai mencencingkan jarik ya, zaman dulu kan masih jarik itu. Kemudian jarik itu kemudian jalan di atas air, dan malah duluan Ndoro Purbo ini nyabrangi sungai cik gitu. Yang bercerita anaknya sendiri, Nyi Surip ini. Nah, kemudian setelah itu ya, lama hidupnya seperti itu juga ada keanehan lagi waktu anak Demang ini Nyi Sukinah itu mau tilik ke itu Jambon, di Jambon kembali ke sana, lama nggak ke sana. Ada pengikutnya baru itu namanya Mbah Cokro ya, Cokro Tulung. Cermo, Mbah Cermo dari desa Tulung, makanya ketelahnya Cermo Tulung. Nah, si Surip ini digendong oleh Cermo. Nah, pada saat jalan itu kan dari Jogja sampai ke Jambon itu cuma jalan kaki. Pada saat di Kaliopa itu masih lebar katanya, sekitar 25 meter itu. Mungkin karena banjir juga ya pada saat. Nah, ditanyai oleh Ndoro Purbo ini, bahwa gue iso mlumpat ya. Saged menawi pikantuk pangestune Ndoro itu toh. Kemudian Ndoro Purbo itu bisa melompat, Nyi Sukinah ini juga bisa. Nah, kemudian si Nyi Cermo Tulung ini 25 meter, pada saat melompat itu seperti ada dorongan itu loh. Sampai 25 meter. Nah, kemudian untuk membuktikan, dia mau membuktikan kembali tapi dilarang. Apa ya mau? Ya itu kemudian baliknya nggak ada cerita. Kemudian Cermo Tulung ini akhirnya kembali ke desa, beberapa lama kembali ke desa Tulung, dan dia menjadi seorang dalang terkenal dari desa Tulung. Putranya mungkin keturunannya Tulung itu sih, siapa itu lah, ambot tadi sudah mau tak ucapin, udah lali. Dalang sana dari Tulung itu ada. Cermo Tulung itu kan seorang dalang, turunnya dalang juga. Oh, nek Yoko Jatinom ini yang Tulung sini. Kemarin udah dalang Cermo itu ya. Iya, lupa saya namanya. Belum lama. Ora nek wis bar syuting kelingan. Iya. Apa ngombe sih? Ya, masih panjang nih ceritanya. Mungkin ada yang tahu lah ya.
Nah, masih panjang ya. Itu baru dapat separuh. Bukan apa-apa dilajeng. Ya, dilanjutkan saja Mbak, nek tinggal separuh nak mubadir total pitik. Nek ra kesel ya. Oh, ya, semoga aja nggak jemu ya cerita-ceritanya. Nah, pada saat itu kan Ndoro Purbo ini sudah terkenal, sudah ya banyak orang yang tahu lah kehebatan beliau dan kebiasaan beliau itu. Ada suatu kejadian itu di pasar Bringharjo, itu pasar tertua di Jogja. Itu ada seorang abdi dari saudagar kaya begitu untuk nebus emas. Kalau dulu kan biasa di Pegadaian, mungkin Pegadaian juga. Kemudian dia belanja setelah nebus emas, kemudian belanja di Bringharjo itu. Beliau belanja apa begitu. Nah, terakhirnya dia baru sadar bahwa emas yang ditebusnya itu hilang. Nah, itu dicari-cari kan, kembali ke belanja di mana itu nggak ketemu. Kemudian beliau mencari Ndoro Purbo ini, ketemu di kebiasaan Ndoro Purbo itu kalau nggak diringin alun-alun itu, kemudian di gerbang masjid gede atau di tukangan gitu. Biasanya di tempat-tempat itu dicari, saya ketemu di masjid gede itu, terus diceritakan awal kejadiannya, kemudian oleh beliau ayo digulai, ayo dicarilah di pasar Bringharjo itu. Nah, pasar itu karena sudah tahu ya, sudah dengar cerita Ndoro Purbo itu, keanehan Ndoro Purbo itu. Ya, yang yang tidak ingin kena masalah ya udah pinggir dewe. Takut kena masalah. Nah, terus di pojok pasar itu ditendang itu, ada yang baru dodok itu tendang, dia kejengkang itu jatuh itu dengan liontin dan emasnya itu ada. Itu itu cukup sudah diambil, kalau nggak balik itu. Dan terima kasih, itu dibawa pulang, tidak hilang meneh. Dan begalnya itu juga nggak berani, yang Ndoro Purbo dia nggak berani. Banyak ya masih ya, seperti itu menolong orang kecopetan. Beliau sendiri juga pernah itu di maling timang itu kan sabuk ini nganune Gesper kalau sekarang ini Gesper kan dari dulu kan kuningan berat itu gede gitu kan. Nah, itu kebiasaan beliau kan kalau sudah duduk di depan masjid agung itu, kemudian dicopot terus ditaruh ini, beliau diam aja, minta tafakur atau meditasi atau apapun yang kita juga nggak tahu ya. Biasa dia cuma diam dan tidak menjelaskan. Itu diambil itu timang, dijual ke Krica. Nah, pas di sana itu ternyata timangnya itu sama tangan nggak bisa lepas. Mau ditaruh nggak bisa. Itu dijual di Krica. Nah, sampai sana, waduh ini piye itu. Kemudian ya sudah, aku dosa lagi. Pas datang itu ya dipentelengi sama Ndoro Purbo itu, tapi ya sudah ditaruh saat ngapura, terus minta maaf, ya sudah selesai perkaranya. Nemplek gak bisa lepas. Tapi kok istilahnya nemplek kayak perangko ya Mbak, bukan nemplek kayak timang. Soalnya saya nganggo lem. Ada yang sejarah yang agak mungkin sampai sekarang diakui oleh desa Ndogongan. Kalau yang saya baca itu di Ndogongan, bukan Dogokan, tapi Ndogongan itu. Ndogongan di Imogiri. Oh, Imogiri. Masalah yang Prambanan ya non Ndogongan. Nah, Imogiri itu di Tukangan itu ada
Pas. Ning lorku ndogongan ding. Nah, ini mau Imogiri. Imogiri. Nah, ini ada suami istri. Mbah nganu Pak Wongso dengan istrinya itu nama kecilnya Nyi Celumi. Nyi Celumi ini kan seperti gila itu pada saat-saat tertentu itu seperti ngomyang gitu apa? Bahasa Indonesianya apa ngomyang? Ngomong sendiri. Ngomong sendiri itu masalah petilasan Imogiri, Kota Gede dan sebagainya, cerita-cerita itu. Kemudian dimintakan sudah berobat kemana itu nggak sembuh, kemudian beliau sowan ke tukangan ke dalamnya Ndoro Purbo ini. Beliau juga nggak berkata apa-apa, kuat ora apa-apa ya, ini kuat saya beliau ini suruh pulang. Pada saat pulang berganti hari, tahu-tahu Ndoro Purbo ini berada di depan rumahnya sambil diam diri itu di GTP duduk di alaskan tanah begitu, batu-batuan itu atau gimana nggak tahu. Pak Wongso ini keluar dan menyadari bahwa itu Ndoro Purbo, dia diambilkan tikar nggak mau gitu. Pun cantik, saya hanya orang kecil, sudah sempatannya saya duduk di sini gitu. Terus setelah itu ya kemudian jalan-jalan di sekitar itu. Pas jalan-jalan itu beliau menunjuk, disuruh membuat sumur di sini, ditunjukkan tempatnya itu, suruh dibuat sumur. Setelah nanti buat sumur, nanti ngirim ke Jimatan tuh. Nah terus si Cumi bijak nang Jimatan. Nah akhirnya istrinya itu ngirim di Jimatan itu. Jimatan itu Imogiri, makam raja-raja Imogiri itu. Setelah dibuatlah itu, anehnya karena itu ketinggian itu sumur di segitu rata-rata kedalaman 20 meter lebih. Sumur yang di situ itu dibuat hanya 7 meter. Sudah keluar air, sudah bersih. Nah, ya. Kemudian setelah itu dibuat lalu syukuran lah zaman dulu kan, setelah itu syukuran kemudian melanjutkan nyekar ke makam Imogiri. Setelah dari makam Imogiri terus pulang basuh di sumur itu. Anehnya itu ada timbul cahaya di dalam tuh. Di dalam sumurnya. Di dalam sumurnya itu ada cahayanya begitu. Kemudian tinggal basuh Nyi Cumi itu. Nah, seketika itu sakitnya sembuh. Ceritanya begitu. Nggak ngomyang lagi. Setelah kejadian itu kan lapor sama Ndoro Purbo, kejadiannya seperti ini gitu kan dia juga belum punya anak toh, baru pada saat itu masih hamil muda. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Terus apakah mau, kalau bahasa Jawa itu napa jenengan saged nampi kates naning tiyang di menerima cintanya orang lain itu, artinya banyak orang ke situ gitu loh. Jawabnya itu jangan dulu karena ini belum lahiran, artinya pada saat itu hamil muda, benjang mawon, besok saja kalau sudah lahir gitu. Terus disingkat saja pas pulang, kemudian pas hari kelahiran itu lahir, ada orang gila datang situ lari-lari, kemudian mandi di situ. Habis mandi itu orang gila ini sembuh di sumurnya itu. Di sumurnya, karena mandi di sumur itu, dia lari situ ke sumur itu, dia mandi sembuh. Nah, itu pas hari lahirnya itu bayinya itu. Lalu kan banyak
orang berdatangan di situ untuk ngalap berkah dari sumur itu, untuk apa, tombo itu apa, obat itu. Maka namanya diberi nama Nyai Gruduk, artinya orang banyak berdatangan ke situ. Dan di situ Nyai Wongso atau Trungu ini mendapat nama Sari Mulyo, itu dari Raden Ayu Mangkubumi. Dan dari Kanjeng Suryo Negoro itu beliau dikasih payung diletakkan di sana. Menurut pembicaraan yang sumur itu merupakan tuah dari Syekh Subakir Magelar, Tidar. Katanya begitu. Saya cuma membaca. Itu sampai banyak orang datang itu selama 1,5 tahun. Dan akhirnya nanti setelah Ndara Purbalingga tiada, ini Mbah Wongso ini nanti akan menjadi juru kunci angkatan pertama di Karangbolotan. Salah satunya Mbah Wongso ini. Kalau sekarang udah berapa generasi? Ya mungkin 3 mungkin. 3. Ya, karena Atau putranya Mbah Wongso itu tuh beda. Ya sekarang nggak tahu lagi kalau juru kuncinya, karena itu pasti orang lain. Terusnya kan paling Mbah Surip ini tuh, ini anak angkat. Lainnya pasti dari itu kan dulu ada tempat prakteknya itu ya anak-anak beliau itu yang jadi juru kunci yang ngurus itu. Kehebatan lain yang mencengangkan ya tidak ketemu nalar itu dari tamu dari Singapura menginap di hotel Jogja. Jauh dulu di hotel apa itu? Sebelah yang plus aja. Paling hotel Garuda. Kemungkinan ada yang OB itu namanya Joyo Keling. Dia sama orang luar negeri ini bilang, karena lihat Ndara Purba itu ada di depannya gitu loh. Lihat itu cuma diperhatikan, kemudian sama orang luar ini bilang sama Joyo Keling untuk bisa menghadirkan Ndara Purba itu. Nah, ternyata sama Joyo Keling itu kalau bisa menghadirkan akan dikasih uang berapa gulden gitu. Saya lupa. Nah, sana nggak bisa, pas udah mau ketemu itu Ndara Purba menghilang, ditututi rak ketanda. Nah, padahal ini sudah karena 6 gulden itu besar ya, dia ya sudahlah nggak bisa dia. Tapi ternyata apa sih sebenarnya penyebabnya? Ternyata penyebabnya itu orang luar ini melihat pakai bajunya sama, potongannya sama itu di Singapura. Beliau menanyakan, apakah keseharian Ndara Purba itu seperti itu? Ya seperti itu nggak berubah. Dan itu bisa anehnya itu sama persis itu kok, sama persis ya. Tapi kalau menurut Joyo Keling itu ya itu Ndara Purba sendiri yang di Singapura itu. Berarti bisa bahasa sana. Mungkin juga nih, kalau keturunan raja kan Pak, sama keturunan Jawa berarti kan dia sekolah juga. Beliau ya sampai umur 20 kan berarti sekolah juga. Berarti basa Londo ya iso. Oke. Soalnya emang sih, zaman dulu itu banyak orang-orang yang linuh ya. Linuh itu dalam arti kalau yang saya tahu dari kebiasaan orang-orang dulu itu bisa dianggap linuhnya mumpuni itu kalau sudah banyak, istilahnya banyak pasien ya, dalam arti banyak menolong orang, bukan terus buka praktek apa itu bukan, tapi dia itu menetap di satu tempat terus banyak orang yang minta bantuan. Nah, umumnya di zaman dulu itu
Biasanya sampai zamannya kakek saya itu biasanya dianggap sudah putus kemampuannya, maksudnya sudah memang diakui kemampuannya. Maksudnya era itu mungkin agak beda dari era sekarang. Kalau era sekarang kan yang buka praktek, buka apa itu memang beda hal, beda spek. Nah, kalau orang dulu rata-rata yang dianggap sudah putus kemampuannya yaitu sudah berdiam diri pada satu tempat, terus menolong banyak orang. Makanya dulu kan idolanya orang tua dulu itu kalau istilahnya melatih kemampuan batin adalah untuk menolong orang banyak karena dianggap sudah putus kemampuannya, sudah cukup kemampuannya untuk melakukan topong rame gitu. Dan ini memang mungkin ya mungkin ini yang cikal bakal kejauhan buka praktek ya ini, karena beliau juga buka praktek di tempat Pak Kerto Sosrawijayan, kemudian di apa Sidian ini lali ya. Kalau sekarang itu kalau Wirasaban, rumah sakit Wirasaban itu sebelah sananya, sebelah utara ke itu dia buka praktek di situ. Selatannya lapangan Sido Kabul sama Dogongan tempat Mbah Wongso ini, dia buka prakteknya di situ hari-hari. Kalau di tiga tempat itu pertama-tama kali. Tapi memang banyak ya. Tapi kalau saya lanjutkan terlalu panjang. Tapi yang akan saya menuju akhir-akhir cerita saja. Jadi pada saat itu setelah buka praktek di beberapa tempat itu sama lurah, zaman dulu lurah Umbularjo itu, saya itu untuk minta untuk tempat peristirahatan beliau. Kalau itu cuma peristirahatan atau rumah, tak rumah itu dapatnya di Madik atau Madik itu artinya mencari-cari, itu menemu di kalau sekarang ya sebelah timur makam pahlawan pojokan itu. Yang jadi makamnya. Yang jadi makam sekarang itu. Dan di sana dibangunkan, Ustaz Al-Quran digambar rumah ya, dibentuknya rumah, memang bentuk rumah sederhana kecil begitu. Kemudian di sana setelah jadi Ndoro Purba ini ke sana untuk nilai gitu, dan mencari beliau itu tempat istirahatnya di mana. Setelah dicari-cari ada tempat istirahat itu sebelah barat, lewat barat sendiri itu ada pohon apa lupa saya. Di situ dekat situ sudah, ini nanti tempat saya. Nah itu sama hari terakhir itu untuk membangun itu semua berdatangan sendiri, artinya bukan datang sendiri kayu datang diteri itu karena banyak yang simpati, sukarela itu banyak yang nggak mau dibayar, banyak yang nyumbang. Pada akhir-akhir hayatnya itu sudah medot kasih, artinya medot sih berapa sebelum meninggalnya itu dia sudah tidak mau pulang, dia bertempat di Pak Kerto di Sosrawijayan, Sosrawijayan di tempat praktek beliau di Pak Kerto itu. Di situ udah sampai sakit mau dibawa pulang oleh Nyai Sukinah, ini nggak mau ke Tukalan, nggak mau, sakit di sana ya, cuma ditemani oleh Pak Kerto pemilik rumah ini dan Nyai Sukinah di sana, dan banyak yang dari Sido Kabul lagi, Sido Kabul itu ke sana menengok sana, terus sana sampailah Nyai Sukinah ini juga
mulai muntah artinya lesu. Jenenge ngano istri mau mengabdi kepada suaminya aja kok nggak boleh, nggak bisa. Kalau nggak mau ya sudah ngamuk mati saja. Saking jengkelnya. Dan terakhir ucapan itulah yang membuat ngano Ndara Purba ini, oh iya kalau begitu ya sudah saya pamit. Ya itulah sore hari Senen Kliwon apa ya itu meninggal di Pak Kerto itu. Tahun berapa Mas meninggalnya? 1933. 33. Ya. Tuh. Belum Indonesia merdeka. Ya, sebelum Indonesia merdeka. Dari situ untuk menghormati beliau, kemudian jenazahnya disemayamkan dulu di saudaranya itu di Roto Wijayan, ini adiknya, karena dia anak keempat dari 9 bersaudara. Adiknya mengabdi di museum kereta itu di sana. Karena besarnya pada hari pemakaman itu, seperti keranda itu rencananya kan mau ditimpakan kereta, tapi nggak sampai ditimpakan kereta itu orang itu sudah berebut, dan itu keranda itu seperti jalan di atas manusia itu, saking ukay sing layak, dari tampani nggak sampai berjalan, itu kendaraannya itu jalan sampai di makam itu, di tahunan itu, semaki tahunan kan di situ. Anehnya pas pada akan dimakamkan, makam yang telah dipersiapkan itu keluar air dari pagi, sudah dibuat ditinggal, setelah selesai itu keluar air, nggak berhenti sampai mau dimakamkan itu, nggak berhenti oleh kakak beliau dengan wes le dolanan banyu yang mainan air sudah, yang mainan air atau sing adus di WC, baru kakaknya bilang begitu, air itu surut sendiri baru bisa dimakamkan. Itu sendiri pada saat itu juga keanehan. Karenanya begini, pada saat dimakamkan itu banyak orang yang tidak percaya dimakam. Karena apa? Di Klaten, yang dia sampai Klaten wilayah ini, ada orang yang bakul pisang itu, pisangnya diminta di Klaten pada hari pemakaman itu. Di Magelang ada Ndara Purba itu bagi-bagi pisang. Itu juga di alun-alun selatan, selatan itu Ndara Purba ini juga bagi-bagi pisang pada hari yang sama. Jadi banyak yang nggak percaya kalau beliau itu sudah meninggal. Itu tahun 1933, dan itu memang sampai sekarang banyak disiarai, khususnya bagi orang-orang yang dari luar ingin memperoleh kerja di Yogyakarta. Itu sowan ke Ndara Purba ini, terutama untuk pedagang pasar atau pengusaha, tapi biasanya soalnya ke Ndara Purba ini dulu supaya mendapat berkah, supaya bisa bekerja di Yogyakarta. Begitu kira-kira awal dari kelahiran sampai saya pernah ke sana. Iya. Sowan dulu. Wah, akhirnya nyantol di Jogja ini Mas. Ayo. Tapi dulu ya nggak sengaja, cuma ngikut orang. Iya. Waktu usia berapa? Umur berapa ya? Udah lama. Berarti 30 tahunan yang lalu. Itu kalau sekarang pas itu hari kematian itu hari Senen Kliwon nggak masalah. Itu tiap itu ada apa seperti mujahadan di sana. Iya. Tiap Senen Kliwon, artinya Senen Kliwon itu Minggu malam Senin ya. Nah, Iya. surute. Ya, surut beliau. Malam Senin Kliwon. Malam Senen Kliwon. Tapi cita-cita memang cita-cita kayak jadi ketika meninggal terus ada di mana itu
zaman dulu itu memang banyak orang yang memiliki kemampuan semacam itu, walaupun mungkin tidak sespektakuler Ndoro Purbo ya. Jadi dulu itu yang kejadian yang saya tahu itu waktu kakek saya meninggal. Jadi kakek saya meninggal itu di hari yang sama persis ketika meninggalnya itu ke tempat kakaknya kakek saya. Terus maksa kakaknya kakek saya itu untuk ke Surabaya. Terus dibilangi ada apa, duwe gawe gitu. Nah, bayangan kakek saya entah saya atau kakak saya itu ada yang sunat. Soalnya dipaksa harus segera ke Surabaya. Ya ngobrol ya jagongan ya makan bersama gitu. Terus sampai kan katanya naik bis. Terus akhirnya pulang tapi nggak mau diantar, tapi mau istilahnya maunya cuma diantar sampai ke tempat bis. Habis naik bis udah pulang gitu. Jadi kakek saya meninggal, besoknya kakaknya kan datang sambil bawa oleh-oleh banyak gitu. Terus habis itu dibilangi ibu saya bahwa kakek saya meninggal. Langsung lu lah sing wingi kae sopo. Ini juga kejadian juga ini sama ternyata Ndoro Purbo ini juga mempunyai murid yang bertempat di Kediri atau Jepara. Murid beliau ini bukan murid ya, seperti mungkin pengikutnya itu ya. Tapi karena dekat lama itu tuh, lama di sini belajar mengikuti seperti ngabdi itu sana itu, beliau ditemani pada mendekati 1000 harinya. Mendekati 1000 hari beliau ditemani di Jepara itu. Nah, di sana kok ya beliau muridnya juga kaget. Loh, ada apa? Kok dalam, artinya kamu kok lama sekali tidak ke Jogja gitu. Enggak, iya saya masih banyak kerjaan masih kurang. Oh ya wes, besok saya tak ke Jogja. Oh ya wes, ya sudah kalau begitu besok saya tunggu di Jogja itu. Sama ada beliau muridnya itu kan memelihara kututnya kok bagus ya. Oh, napa mau dibawa, mau ngersake, iya katanya HP. Dan juga pas di situ itu ngandani bahwa saya sudah tidak di tukangan, saya ada di jenis semaki tahunan gitu. Bilang begitu. Oh iya, dari Jepara itu pada suatu hari dari Jepara itu terus naik dari kereta di Lempuyangan cari-cari itu di semaki tahunan itu ya. Di situ kan karena sudah terbiasa ya, pas datang itu ya dimanggake, di situ ada Mbak Sure padangan itu, jadi dimanggake di situ mandi. Dan sudah terbiasa karena Ndoro Purbo ini nggak pernah di rumah ya sampai sore dia, padahal jam datang itu jam 12 siang. Nah, istirahat dulu, mandi, baru sorenya bilang, saya Ndoro Purbo, kapan sakit bisa menemuinya? Loh, Ndoro Purbo sudah meninggal. Loh, kapan? Nah, kemarin saya diberitahu begini sudah meninggal, dianya kemudian diantar di situ. Itu menjelang 1000 harinya. Iya. Ceritanya kakaknya Mbah saya itu yang bikin nggak percaya itu adalah panganannya entek kok. Ketika disuguhi makanan jajan entek, maksudnya kan mindsetnya kalau orang asal katanya nggak makan gitu-gitu ya, bukunya mah. Ya iya, di sana juga disuguhi ya, dikasih makan. Itu kan itu kan ini tahun 1933 ya. Iya. Saya itu masih ya tahun sekitar sebelum 98. Iya. Itu mbah saya juga ketemu Ndoro Purbo ini. Dan ngejak jajan tepatnya di Argo Dumilah di Patok itu kan dulu ada satu bangunan namanya Argo Dumilah.
sebelah kanan jalan mepet jurang. Sekarang jadi Bukit Bintang itu, sudah diratakan, sudah jadi tempat parkiran. Dulu kan ada bangunan di sana, kemudian di selatannya dikit ada warung. Nah di situ jagongan di situ sama mbah saya itu sekitar tahun sebelum 98 lah, karena mbah saya itu 99 nggak ada. Sebelum 98 beliau ketemu dengan Ndoro Purbo ini. Berlanjutan dari beliau Ndoro Purbo itu ketemu mbah saya pertama kali itu di Toko Yama Semarang. Yang kedua itu tahun 9. Tapi yang pertama itu masih Sugeng. Masih Sugeng nggak itu pada mbah saya itu lahiran 11. Dan Jokone itu bekerja di Toko Yama itu. Di sana ketemu orang dengan agak sedikit aneh. Yang pakai apa? Double itu. Double sama itu pakai, kalau sekarang jauhnya apa, ceting. Oh, okay. Ceting gitu. Ya. Terus itu, tapi karena mbah saya itu lihat nggak percaya, langsung mendekat itu, kalau mboten pitados nek saya tidak percaya kalau kamu itu gila. Beliau berpesan, nek ora percaya ya wis meneng wae, saya tak goleki meneh. Matur udah pisah di Toko Yama. Baru ketemu lagi tahun sebelum 98 atau antara 95 sampai 97-an. Ketemu pas perjalanan ke Wonosari. Mbah saya kan biasanya sepedaan itu. Di Jalan Wonosari itu ada orang jalan itu pakai baju putih, celana hitam, bajunya baju putih biasa itu lah, tipis. Itu ngancangnya, bahkan mbah saya nyepeda pertama kali. Ya biasa kalau wong mlaku karo wong ngepit itu kan ya banter wong ngepit, dilancangi. Kok ada di depan lagi? Itu orangnya siapa itu? Guys, 2 kali dilancangi lagi. Udah 2 kali dah. Nanti kalau 3 kali nomornya mandek. Udah ternyata 3 kali itu ada depannya lagi. Itu langsung mbah saya turun, kemudian jalan langsung gandeng beli. Nah, pas jalan itu sampai di Piungan, pikiran mbah saya itu pas gandeng itu sebelum sampai Piungan ya. Lalu mbah saya itu bilang, saya minta maaf. Tuh, jaluk ngapura, minta maaf kenapa? Saya nggak ngapa-ngapain kok. Ya saya karena sudah mendahului beliau kan gitu. Wah, orang pit muridi ya itu. Kemudian setelah itu pas sampai Piungan kan jalan naik, untuk Argodumbia itu kan naik. Pikiran simbah saya itu mau nitip pipit, jalan kaki ke atas, mau diberhentikan toh nggak mau, nggak boleh sama Ndoro Purbo ini. Nah, mau niatnya nggak pipit, tadi niatnya sudah bawa sepeda, ya udah sepedanya dibawa gitu. Ya sudah, sepedanya dibawa sampai Argodumbia itu. Sampai di sana jagongan, katanya ya apa jenenge, ora enteng ya nggak pipit nyurung, padahal nanjak terus sih. Di sana jagongan, setelah jagongan yo saiki nganu, ayo setelah nganu lama wis sudah hilang telahnya, sudah lama, ayo jajan dulu di sana di warung itu, di warung sebelah selatannya itu. Sama Ndoro Purbo itu karena pada saat jagongan itu kan cuma pakai kaos baju putih tipis itu kan, di PP itu kan keringetan, di PP di tempat itu kan, kemudian dipakai lagi jajan. Lalu mbak saya kan yang ngira-ngira ndedet ora. Aku gak wedhet ora, aku pas sebelum sampai sana itu, kok iki jane sama kamu itu sebenarnya lupa, sebenarnya sudah pernah ketemu saya, cuman kamu lupa. Loh, enggak, saya itu belum pernah ketemu. Sudah, kamu pernah ketemu saya di toko nganu di Semarang, di Toko Yama, baru mudeng itu. Pas itu ditanyakan itu namanya Ndoro
Purbocarito. Rumahnya di Wetan Pakualaman. Nah itu kan lanjutkan itu ya, jajan di situ. Setelah selesai itu jajan itu mau makan apa itu, dari kantong yang tadi baju tipis yang tadi di PP itu bayar itu wes rasa tak bayarin, dari kantongnya itu diambil ada uangnya pas bayar. Kemampuan aneh-aneh. Itu belum lagi. Pas itu kan anaknya itu kan pinggir jalan besar. Anaknya keserempet, anaknya bakule ini keserempet mobil dan tangannya patah. Mbak saya tahu itu tangannya patah. Jempleng yang bakule itu udah jempleng, nangis toh. Nira Purbo keluar. Apa? Dipegang ini pulih. Langsung pulih. Nah terus ngopo nangis, oh anakmu rapopo. Kembalikan itu dengan tangan yang sudah pulih, nggak apa-apa itu. Itu tahun 97 gitu kan. Yang terakhir itu. Padahal meninggalnya tahun 33. Nah itu pas ketemu itu kan mbak saya ceritanya mau ikut. Tapi sebelumnya sudah, kamu sekarang pulang, saya tak melanjutkan perjalanan. Loh, enggak, tuh nganu, Ndoro, saya mau ikut. Nah, enggak doh, gue udah kuat, kamu enggak kuat. Lah jeng, mau kemana? Mau ke Gunung Agung. Loh, Gunung Agung kan Bali. Mbak saya kan tanya begitu. Iya. Loh, sampai di sana kira-kira jam berapa kan? Itu cuma jalan kaki. Ya nanti sore sudah sampai sana. Badan halus. naik pesawat itu. Ya nggak tahu itu. Ya kan kalau yang namanya meninggal itu kan, yang meninggal itu kan jasad fisiknya, tapi badan halusnya itu kan istilahnya dia masih hidup gitu. Entah itu mengembara kemana, istilahnya kan cuma apa, pindah alam gitu kan. Ya. Dan soal Ndoro Purbo itu ya sebenarnya saya pernah ziarah ke sana, cuma belum lama, waktu habis apa yang kasus perusakan oleh oknum itu Tahun ya, vandalisme Tahun 2014. 13-an. 2013 itu perusakan ya. Nah, tapi setelah berapa minggu itu saya ke sana gitu kan. Cuma ya saya baru kelingan gitu loh. Waktu mau masuk ke makam itu dilalah di situ. Entah ini kan ya. Kayak ada gembel di situ. Jadi kayak berdiri di kayak samping sebelah tiang listrik gitu loh. Dia melirik ke saya gitu. Ya, karena tak pikir ya gembel biasa. Ya tak cueki ngono, terus akhirnya saya masuk ke makam terus. Ya udah di sana tempatnya sudah istilahnya udah rapi kembali. Udah bagus itu, kayak makamnya itu di dalam ruangan gitu, sudah ada kayak apa, kelambunya atau apa gitu, udah ada tempat tupanya gitu. berarti langsung dibenahi. Iya langsung lah gitu. Dan tiap hari kan memang ada yang Jaga. Ada yang jaga, dan juga entah ada tukang beca atau apa yang selalu nginep di sana gitu kan. Dan di situ juga ada bakul kembangnya kan. Oh. Ya di sebelah utara jalan itu, sama di dekat makam. Makam yang itu. iya, yang Iya. Nganu pas Bangju. pas Iya, Bangjo, iya, pas iya, Bangjo iya. iki dondalan. Iya, ngerti. Soalnya dulu itu kan, iya karena saya istilahnya pendatang di Jogja kan, kalau cari bunga nggak ngerti. Terus ada teman Pakualaman mesti jual kembang. Oh, akhirnya Tapi sadar itu. bukan dudu saya ngarep pasar loh ya. Iya, ngerti. Tapi kuwi saiki dondalan. Dadi persisnya iki nganu wetan kuwi lho, Taman Makam Pahlawan. Iya. Dan makam pahlawan. Heeh. Kan ada Bangju ya itu Pak. Berarti dimakamkan di itu. Iya. Di makam ngene ngono. Oh alah. Ya itu kayak Dari dulu saya pikir dimakami siapa ya? Sudah lewat sana. Iya. itu sekarang kebolotan Megar Sore ini.
Dan di dalamnya itu ada yang unik, itu kan ada wayang yang di figura itu. Kalau saya bilangnya itu wayangnya nganu, yang Ismoyo gitu. Cuma kan kalau yang secara umum Ismoyo itu kan dia ini kan perwujudan dari versi dewanya si Semar gitu. Itu kalau di wayang-wayang biasa kan dia biasa gitu, badannya ya langsing, tapi di situ badannya gemuk seperti Semar, cuma kepalanya kepala satria gitu. Itu kalau nggak salah itu kepala Janoko. Jadi badan Semar, kepala Janoko, itu wayangnya ada di sana. Cuma itu dari filosofinya Ndoro Purba atau ada orang yang membuat itu ya? Ya nggak tahu juga sih kalau itu. Kalau ceritanya itu sejarah wayangnya juga nggak tahu. Ya. Dan teko-teko yang tadi saya nggak ceritakan ya teko sama Jepang itu. Oh belum. Oh Tapi yang dulu saya ya? kemarin sudah. Itu di tekonya ada di sana. Oh sampai sekarang nggak diambil sama Jepang ya? Itu kan Jepangnya kan nganu kan kalau jadi dia itu kayak pedagang Jepang itu kan awal-awal sebelum Jepang datang menjajah kan dia menyebar mata-mata. Dia buka toko Fuji namanya. Dia buka toko gitu. Aslinya dia mata-mata gitu. Disurvei dulu lah tempat istilah calon jajahan ini seperti apa gitu. Baik, menarik sekali tentang cerita Ndoro Purba. Kita akan obrolkan lagi cerita-cerita atau kisah dari tokoh-tokoh spiritual lain yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa.